tentang tes psikotes yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan atau CPNS. Jadi, jika kita melamar pekerjaan, biasanya itu ada tes tulis. Nah, di tes tulis itu biasanya selalu ada tes psikotes. Di beberapa perusahaan atau CPNS, setelah teman-teman lulus daripada SKD, biasanya langsung ke tes SKB. Nah, di tes SKB biasanya ada tes psikotes di dalam tes SKB tersebut. Khususnya digunakan di formasi untuk pusat. Nah, apa-apa aja dari yang akan aku jelasin dari tes psikotes. Nah, sebelumnya teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu, kemudian bunyiin loncengnya di sebelah tulisan subscribe, kemudian like dan komen yang membangun atau requestan kalian. Nanti aku mau bahas tentang tes apa lagi. Nah, kalau gitu langsung aja kita bahas tes psikotes yang umum digunakan untuk melamar pekerjaan. Di sini aku ada rangkum. Yang pertama warteg, yang kedua tes Pauline atau Kraepelin. Nah, ini biasanya disebut juga sebagai tes koran. Biasanya orang itu sangat kelabakan di dalam tes Kraepelin. Aku bahas satu-satu dulu deh dari tes warteg. Nah, dari tes warteg ini biasanya akan diberikan kepada teman-teman yang melamar pekerjaan untuk mengetahui tingkat kreativitas dan bagaimana struktur atau susunan yang dilakukan untuk pekerjaan yang mengharuskan menggunakan struktur atau susunan. Nah, tes warteg yang akan saya tunjukkan ada 16, jadi cukup komplit ya teman-teman. Nah, ini dia tes warteg. Yang pertama itu ada titik, yang kedua ada gelombang, yang ketiga ada garis, yang semakin lama semakin naik ada kotak. Nah, kemudian ada garis lagi. Nah, ini sebenarnya pada umumnya tes warteg itu hanya ada 4 kolom, yaitu kolom 1 sampai kolom 8 yang ada tertulis. Yang ini biasanya yang umumnya. Juga kalau teman-teman yang mau melamar beasiswa, juga biasanya selalu saya temui tes warteg 8 kolom ini yang pada umumnya. Namun saya ingin kasih tahu ada beberapa tes yang terbaru yang mulai dari nomor 9 sampai nomor 16. Ini komplitnya ya teman-teman. Nah, ini dia tes warteg. Jadi teman-teman itu harus menyusun atau menggambar daripada garis-garis atau lengkungan yang ada di tes warteg ini. Nanti aku juga akan bahas di video aku selanjutnya teman-teman. Kemudian kita lanjut di tes koran atau Pauline atau Kraepelin. Nah, ini teman-teman salah satu contoh form Kraepelin atau tes koran. Nah, di mana teman-teman mengharuskan menjumlahkan 2 bilangan. Nah, nanti akan dibilang bisa bilangannya dari bawah atau dari atas. 2 bilangan, misalnya saya mulai dari sini aja ya teman-teman. Nih, 6 tambah 1, 7, 1 tambah 9 tambah 8 itu 9, dan seterusnya. Teman-teman harus cepat dalam tes koran, dan juga tes koran ini menuntut daripada kecepatan, produktivitas, ketelitian, dan daya tahan kita. Itu yang terutama di tes koran. Jadi teman-teman itu harus menjumlahkan masing-masing daripada tes koran ini dalam waktu tertentu, dan biasanya tes koran ini bisa sampai 20 menitan. Jadi teman-teman harus daya tahan dan hitungannya harus benar-beneran diuji daya tahannya di sini.
biasanya orang paling lelah di tes koran. Tapi nanti bakalan aku share gimana sih tips untuk melakukan tes koran supaya teman-teman juga bisa berhasil, karena tes koran ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke tes ketiga. Ini adalah tes kepribadian. Nah, di tes ini saya akan kasih tahu bagaimana tes ini. Nah, tes kepribadian ini adalah tes untuk mengukur daripada kepribadian calon pekerja atau calon pelamar atau calon CPNS. Nah, biasanya tes kepribadian ini dimana tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah. Tes kepribadian menuntut konsistensi kita untuk menjawab. Contoh daripada tes kepribadian yaitu kamu seorang yang pekerja keras atau kamu seorang yang pandai bergaul. Nah, dari dua pilihan itu, teman-teman boleh pilih mana yang paling mencerminkan kepribadian teman-teman, dan bukan hanya kepribadian, tapi juga apa yang dibutuhkan atau apa kriteria yang dicari daripada perusahaan harus kita cocokkan juga. Nah, dari teman-teman milih teman-teman pekerja keras atau orang yang suka bergaul. Apabila teman-teman memilih pekerja keras, nanti di suatu saat akan ada opsi yang sama, karena tes kepribadian ini biasanya dan selalu berulang-ulang sehingga menuntut konsistensi kita. Nah, saya kasih juga contoh di tes kepribadian ini. Apakah kamu seorang yang mempresentasikan daripada tugas presentasi atau lebih memilih membantu di belakang layar untuk keperluan presentasi? Nah, di pilihan daripada tes kepribadian ini, apabila teman-teman memilih seorang yang suka mempresentasikan daripada memilih orang yang suka mempersiapkan presentasi, maka teman-teman harus terus memilih menjadi orang yang suka mempresentasikan, karena pilihan-pilihan ini akan berulang-ulang dilakukan. Jadi teman-teman harus konsisten, harus paham pertanyaan, dan harus ingat daripada jawaban. Dan biasanya tes kepribadian ini juga ada banyak, biasanya ada sekitar 100 soal atau lebih. Jadi teman-teman juga saya sarankan jangan kebanyakan mikir, sesuai dengan diri pribadi teman-teman. Oke, kita tes selanjutnya. Nah, ini pasti teman-teman udah pada tahu dan udah sering menjawabnya, yaitu tes sinonim, antonim, atau analogi. Nah, di tes ini aku kasih contoh salah satu analogi, yaitu padi, beras, nasi. Nah, kemudian di sini jawabannya kapas, benang, kain. Jadi nasi itu berasal dari padi, kemudian dimasak menjadi beras, selesai dimasak itu menjadi nasi. Nah, begitu juga dalam kapas, benang, kain. Kapas itu dibuat menjadi benang, kemudian benang dibuat menjadi kain. Begitu teman-teman. Kemudian teman-teman, tes yang umum sering terjadi adalah tes logika aritmatika. Nah, tes ini biasanya adalah tes yang disusun atas gambar-gambar. Nah, di mana gambar-gambar tersebut mempunyai pola. Dalam tes logika aritmatika, teman-teman harus membuat susunan daripada gambar yang sesuai dengan susunannya. Nah, nanti di tes logika aritmatika ini biasanya dibuatlah gambar-gambar dan terdapat susunan-susunan di mana teman-teman harus mencari pola atau susunan yang tepat.